Teman-teman tahu gak sih siapa itu Sunan Ampel? Kalau belum tahu, yuk kita simak video berikut. Lahir dengan nama Syahid Ali Rahmatullah, lalu setelah pindah ke Jawa, beliau dinamai oleh masyarakat sebagai Raden Rahmat. Dan hingga saat ini, beliau dikenal sebagai Sunan Ampel oleh masyarakat luas. Nama Ampel berasal dari tempat di mana beliau tinggal dan menyebarkan agama Islam, yaitu di wilayah Ampel, tepatnya di kota Surabaya. Sedangkan Sunan merupakan gelar yang diberikan kepada tokoh atau wali agama yang sangat dihormati di Jawa. Sunan Ampel lahir di Champa, Kamboja pada tahun 1401 Masehi, namun saat ini daerah Champa telah menjadi wilayah Vietnam. Sunan Ampel merupakan anak sulung dari pasangan Maulana Malik Ibrahim atau biasa dikenal sebagai Sunan Gresik dan Dewi Chandrawulan. Sunan Ampel diketahui memiliki dua istri yang bernama Nyai Ageng Manila, yaitu istri pertama, dan Dewi Karima, yaitu istri kedua. Dari pernikahannya dengan istri pertama, pasangan itu dikaruniai 4 anak. Anak yang paling dikenal orang-orang yaitu Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Dan dari pernikahan dengan istri kedua, Sunan Ampel dikaruniai 5 anak. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 di usia ke-80 dan dimakamkan di dekat Masjid Ampel yang berada di Surabaya, Jawa Timur. Teman-teman pasti penasaran kan seperti apa bentuk dari Masjid Ampel? Daripada teman-teman penasaran, mending kita lihat video berikut. Pada bagian ini, kita akan membahas riwayat hidup dari tokoh Sunan Ampel. Poin pertama yang akan dibahas adalah latar belakang pendidikan. Pendidikan Sunan Ampel dalam bidang agama sangat luas. Ia menimba ilmu dari banyak ulama terkemuka, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk saat melakukan perjalanan ke Makkah dan Madinah. Di sana, ia memperluas wawasannya dengan berinteraksi dengan berbagai budaya dan pemikiran Islam. Sekembalinya ke Jawa, ia mendirikan pesantren di Ampel Denta, Surabaya yang kelak menjadi pusat penting penyebaran Islam di Jawa Timur. Melalui pendidikan dan pengalaman ini, Sunan Ampel dikenal sebagai ulama yang cerdas, bijaksana, dan berwawasan luas. Selanjutnya, kita akan membahas perjalanan dakwah yang dilalui oleh tokoh Sunan Ampel. Pada saat masa kemunduran Kerajaan Majapahit, Sunan Ampel diberi tugas oleh bibinya yang merupakan istri dari Raja Kerajaan Majapahit untuk mengajar rakyat dan bangsawan agar memiliki budi pekerti yang mulia. Saat mengajar, Sunan Ampel memiliki metode dakwah yang berbeda daripada metode dakwah Sunan lainnya. Sunan Ampel menggunakan metode pembaruan dan pendekatan pada masyarakat kelas menengah ke bawah. Sedangkan untuk mengajar orang-orang cerdik, Sunan Ampel menggunakan metode intelektual dan penalaran logis disertai dengan diskusi yang kritis dan masuk akal. Dalam menyebarkan ajaran Islam, Sunan Ampel menggunakan pendekatan yang damai dan kontekstual dengan budaya lokal. Ia mulai berdakwah di Jawa sekitar tahun 1440-an dengan strategi yang mencakup sinkretisme budaya, yaitu menggabungkan nilai Islam dengan adat Jawa. Pendekatan tasawuf yang menekankan spiritualitas serta metode pendidikan berbasis diskusi. Selain itu, ia sangat menekankan toleransi dan keterbukaan, sehingga dakwahnya diterima secara luas oleh masyarakat. Pendekatan yang santun dan inklusif ini menjadikan Sunan Ampel sebagai salah satu tokoh Wali Songo yang paling berpengaruh dalam proses Islamisasi di Nusantara. Seperti apa sih ajaran Sunan Ampel kepada masyarakat? Sunan Ampel menerapkan 5 ajaran dalam dakwahnya yang disebut Molimo, atau yang berarti 5 hal yang dilarang oleh agama. Yang pertama, ada moh mabok, yang berarti tidak boleh mabok-mabokan. Yang kedua, moh main, yang artinya tidak boleh berjudi dan menyembung ayam. Yang ketiga, moh wadon, yang berarti tidak boleh melakukan zina. Yang keempat, moh mada, yang berarti tidak boleh memakai obat-obatan terlarang. Dan yang terakhir ada moh maling, yang berarti tidak boleh mencuri atau merampok. Berkat didikan Sunan Ampel yang berhasil, akhirnya Prabu Brawijaya atau Raja Kerajaan Majapahit memberi izin kepada Sunan Ampel untuk berdakwah di wilayah Surabaya, bahkan di seluruh wilayah Kerajaan Majapahit.
Walaupun beliau telah mengatakan kepada raja bahwa dirinya menggunakan ajaran agama Islam. Di Surabaya, beliau membangun sebuah masjid yang dikenal sebagai Masjid Ampel dan sebuah pesantren yang saat itu menjadi pusat pendidikan yang sangat berpengaruh.